never abandon you. I'm sworn to protect you, to serve. I love you. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua. Valar Morghulis, Valar Dohaeris. All men must die, all men must serve. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown review episode ke-7 dari season kedua House of the Dragon. Yang menurut aku episode ke-7 ini adalah top of the top dari season kedua House of the Dragon. Bener-bener menggambarkan kehebatan Rhaenyra Targaryen as the Queen of the Dragon. Wow, keren banget. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastay, segera join. Link invite grupnya aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video breakdown pembahasan Jokastay lainnya tentang House Dragon, Game of Thrones, Targaryen, Dragon, dan yang lainnya. Sudah aku buat videonya, scroll aja ya di channel YouTube Jokastay. Oke, langsung aja kita bahas dan breakdown scene per scene-nya dari episode ke-7 House of the Dragon season kedua. Here we go. Dan juga thank you banget ya untuk Warner Bros dan HBO yang sudah ngirimin merchandise official House of the Dragon season kedua ini yang keren banget, dan Jokastay suka banget ya dengan isinya. Thank you banget untuk Warner Bros dan HBO. Pokoknya bagi kalian yang belum langganan di HBO Go, segera langganan ya teman-teman, biar bisa nikmatin konten-konten HBO termasuk House of the Dragon. Opening masih dibuka dengan hal yang sama, yaitu tragedi terjadi sepanjang season 2 ini ya teman-teman, menampilkan seperti rajutan pada sebuah permadani. Tragedi Blood and Cheese, kematian Prince Jaehaerys, tragedi Rook's Rest, matinya Princess Rhaenys Targaryen, Meleys, dan sekarangnya Aegon serta naganya Sunfire. Juga ada Aemon dan juga Vhagar ditutup dengan darah hitam segar para naga yang membanjiri jalur jalannya Iron Throne. Scene dibuka dengan bertemunya Rhaenyra Targaryen dan Addam Velaryon di bibir pantai. Terlihat di sini ada naga Syrax dan Sea Smoke saling mengaum seperti sedang berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Gila sih, sinematiknya bagus banget di scene pantai ini ya. Berasa adem banget, terlihat terkena angin-angin pantai gitu ya. Ngelihat Syrax dan Sea Smoke berdiri di belakang para ridernya, Rhaenyra juga Addam. Wajar Syrax seperti berbicara dengan Sea Smoke. Dahulu kan naga Laenor Velaryon itu adalah ex suaminya Rhaenyra. Rhaenyra berteriak apa yang diinginkan oleh Addam dengan naga House Targaryen dan di depan Queen of Seven Kingdom. Addam tanpa basa-basi langsung berkata ia hendak melayani Queen Rhaenyra dan mengabdi sebagai ratunya. Ia langsung bend the knee dan mempelajari mengenai Dragon Riders atau art dalam menguasai dragon. Addam di sini langsung membungkuk dan Rhaenyra mendekat. Sea Smoke mengaum dengan sangat kuat seolah-olah hendak melindungi si Addam. Addam juga menjelaskan bahwa bukan dialah yang mencari atau mengejar naga ini, melainkan naga inilah yang mencari dan mengejar dirinya. Sea Smoke di sini desainnya kelihatan banget mirip dengan Drogon, Rhaegal dan Viserion. Naga-naganya Daenerys Targaryen juga ya, mirip banget dengan Dreamfire, naganya Helaena Targaryen. Pertama dalam sejarah Targaryen seekor naga itu mengklaim penunggangnya sendiri, ridernya sendiri ya guys. Wow. Addam berkata ia telah mengabdi sejak lama dengan House Velaryon. Rhaenyra bertanya mengenai silsilah keluarga Addam, apakah ada percampuran dengan darah Dragon Lord seperti Targaryen. Namun Addam gak jujur ya guys, kalau dia salah satu Dragon Seeds dan ayah aslinya itu Corlys Velaryon. Tapi kita tahu bahwa Velaryon ini bukan Dragon Riders, jadi mungkin ini ada di bloodline-nya si Addam dari pihak ibunya yang belum terungkap. Tentu ini membuat Rhaenyra bingung mengenai cara kerja bonding naga-naga ini ya, karena di luar pemahamannya bahwa leluhur-leluhur Targaryen Dragon Lord itu darahnya bercampur, harusnya bisa menjinakkan naga. Sangat tidak mungkin kalau nggak ada darah campuran Dragon Lord. Di versi novel, Dragon Seeds itu nggak harus bercampur dengan darah Dragon Lord ya guys untuk menjinakkan naga. Jika memang pure keturunan Blood Old Valyria, pasti bisa walaupun kemungkinannya sangat kecil. Kalau di versi novel, bahkan Nettles itu bukan anak haram Targaryen tapi bisa menjinakkan Ship Stealer. Tapi itu cerita di novel ya, beda guys. Addam Velaryon memperkenalkan dirinya Addam of Hull kepada Rhaenyra. Hull ini merupakan kota kecil di sebuah pulau dekat Driftmark di Crown Land ya guys, tempatnya House Velaryon. Rhaenyra pun langsung berubah mimik wajahnya menjadi senang melihat keajaiban dari para dewa dan pertolongan dari para dewa, memberikan Addam berada di sisinya di pihaknya dengan naga Sea Smoke. Rhaenyra meminta Addam menerbangkan Sea Smoke ke Dragonstone bersamanya dengan Syrax. Dalam versi buku Fire and Blood, Addam Velaryon tidak begitu jelas diceritakan bagaimana bisa ngeklaim Sea Smoke, dan juga tidak ada penjelasan mengenai Sea Smoke yang ternyata berbalik mengklaim
mengklaim Adam. Maka dari itu hal ini sudah clear ya sekarang. Scene berikutnya terlihat Alicent berada di King's Landing di kamarnya sedang diobati dengan Maester Orwyle terkait lukanya itu yang kemarin ia dapatkan saat terjadi kericuhan rakyat di dekat The Grand Sept tempo hari. Luka di tangan Alicent yang didapatnya sama dengan luka yang ia dapatkan ketika masih muda di season 1 ketika pertama kali menikah dengan Viserys. Ini benar-benar canon foreshadowing banget. Alicent berkata seumur hidupnya ia melayani keluarganya dan kerajaannya, namun akhirnya semuanya jadi nggak penting gitu. Potret Alicent ini yang terus melayani keluarganya, melayani laki-laki, budaya patriarki, udah pernah disinggung Princess Rhaenys di season pertama ketika Alicent mengambil tahta Rhaenyra dan mulai menaikkan anaknya sendiri Aegon sebagai raja dan mengumumkan ke orang-orang ya sepeninggal Viserys Targaryen itu, di mana percakapan antara Rhaenys dan Alicent ini merujuk kepada Rhaenys yang mengasihani diri Alicent yang terus melayani seorang laki-laki dan mendiskreditkan perempuan, padahal dia juga seorang perempuan dan seorang ibu. Maester Orwyle berkata Alicent akan memiliki bekas luka namun mudah disembunyikan, nge-foreshadowing mengenai kehidupan yang sedang Alicent jalani sekarang. Bersembunyi dalam luka, dalam ketidakyakinan. Terlihat banyak tikus di kamar Alicent dan kerajaan. Alicent berkata tempat ini jadi kotor. Ya karena kan rat catcher-nya semua di King's Landing udah dibunuh Aegon. Jadi nggak ada lagi yang mau nangkepin tuh tikus-tikus di King's Landing. Kalau di versi novel, Otto Hightower itu masih ada di King's Landing untuk melepaskan kucing-kucing gitu ya, untuk menangkap tikus-tikus ini. Tapi ternyata kan si Otto sudah pergi dan gak ada scene kucing-kucing itu. Coba ada, pasti lucu guys. Selesai bersiap, Alicent hendak pergi meninggalkan istana dengan Sir Rickard Thorne yang menjadi Kingsguard-nya. Ia hendak pergi healing ke Kingswood tanpa iringan kerajaan, pelayan wanita, siapapun itu, hanya dirinya dan Sir Rickard Thorne. Di sini Sir Rickard masih tetap waspada ya, walaupun hanya pergi berdua saja. Di luar Red Keep, Larys Strong dan Lord Jasper Wilde melihat eksekusi Kingsguard Aegon yang teman-temannya itu ya, yang doyan mabuk itu ya guys, dicopot gelar Kingsguard-nya dan mantel putih mereka dan dikirim ke The Wall untuk mengabdi ke The North bersama dengan Night Watch. Mereka ternyata memulai kerusuhan yang terjadi di The Grand Sept kemarin guys. Aemon juga sebenarnya gak suka sama teman-teman Aegon jadi Kingsguard yang penjilat ini ya, karena terkait kepemimpinan Aemon juga guys, dan bagaimana mereka itu terus mendukung Aegon dan setia. Jadi Aemon ingin menyingkirkan orang-orang yang mendukung Aegon. Jasper Wilde memberikan informasi kepada Larys bahwa ajudannya mendengar informasi berharga mengenai kubu The Blacks dari mulut ke mulut gitu, yang dimana informasi itu terkait naga si Smoke yang sudah memiliki rider atau penunggang. Nggak jelas siapa penunggangnya, tidak terlihat jelas. Jasper meminta saran kepada Larys apakah berita ini harus diberitahukan kepada Aemon, karena Jasper pun seperti tidak yakin. Mereka menerka-nerka siapa sih penunggangnya. Rhaena Targaryen gak mungkin, karena ia pernah mencoba mengklaim naga si Smoke di umur 14 tahun dan hampir dimakan mati. Lord Larys terlihat meragukan informasi ini, membuat mereka sepakat untuk tidak memberitahukan kepada Aemon Targaryen. Dari cara Larys Strong berbicara, ia terlihat sekali ingin Aemon kalah satu langkah dari The Blacks dengan tidak menyampaikan informasi berharga ini, karena menurut Larys kemungkinan gak ada gunanya membuat The Greens menang namun di atas tangan Aemon, karena Larys ingin The Greens menang itu di tangan Aegon yang lebih menghargainya dan ya membuatnya lebih untung. Syrax dan si Smoke akhirnya tiba di Dragonstone. Sir Loren Morben melaporkan bahwa ratu tidak terluka. Corlys Velaryon bingung siapakah Dragon Rider tersebut. Maester Gerardi juga melaporkan bahwa Dragon Rider adalah pekerja di tempat Corlys sebagai pembuat kapal Velaryon. Corlys terkejut ya, ternyata anak buahnya sendiri gitu. Lord Bartimos Celtigar langsung marah dan menyaut bahwa rakyat jelata Lowborn itu nggak bisa main-main dengan naga dan menuntut si orang atau pencuri itu ditangkap dan menyerahkan naga si Smoke. Namun ratu punya keputusan lain, mengundang Adam menjadi tamu sebagai Dragon Rider dan meminta Maester Gerardis mengajarkan High Valyrian dan The Art of Dragon Riders. Bartimos Celtigar pun tidak setuju, berkata bahwa Lowborn atau kelas bawah rakyat jelata tidak seharusnya mendapatkan posisi itu. Corlys pun memutuskan bahwa mereka harus menunggu instruksi dari Queen Rhaenyra selanjutnya. Jacaerys Velaryon terlihat marah mengetahui semua itu, dan Rhaenyra absen juga pada saat rapat The Black Council. Di perpustakaan, Mysaria sedikit terkejut bahwa Adam ini ingin melayani Ratu Rhaenyra dengan sangat cepat, serta naga si Smoke yang mengklaim Dragon Rider-nya sendiri, membuat banyak spekulasi dan pertanyaan mengenai asal-usul keluarga bloodline Adam of Hull yang di dalam darahnya ada darah Targaryen atau Dragon Lord. Rhaenyra yakin ia bisa menemukan rider lainnya
karena ia bisa menemukan Adam. Untuk Vermithor dan Silverwing, Rhaenyra memutar otaknya terus mencari silsilah Targaryen di setiap lembar perkamen dan juga buku-buku di perpustakaan, yang dimana kegagalan Sir Stephen Darklyn dikarenakan terlalu jauh jaraknya dengan nenek buyutnya si Aeriana Targaryen itu, sehingga darah Targaryen sedikit banget di badannya. Mysaria pun tertawa melihat Rhaenyra yang kebingungan mencari orang-orang berdarah Targaryen. Mysaria berkata ia mengenal setidaknya 80 anak haram bastard Targaryen Dragonseed sewaktu bekerja di rumah bordil di King's Landing. Mereka dari rakyat jelata atau lowborn yang bisa Rhaenyra kendalikan untuk menunggangi Vermithor dan Silverwing mendukung dirinya. Namun Rhaenyra terlihat seperti menolak karena lowborn seperti rakyat jelata itu kan gak layak ya. Kesetiaan kuno House Targaryen dengan kehormatan akan naga-naga mereka sepertinya gak akan semudah itulah diberikan kepada rakyat dengan status sosial yang rendah. Mysaria langsung menyaut ya. Mysaria langsung balas menjawab, Aegon dan Aemon itu berdarah bangsawan Targaryen asli. Namun apakah mereka memiliki kehormatan? Tentu tidak. Mereka bahkan berusaha merampas tahta dari saudaranya sendiri dengan cara yang keji. Bastard Targaryen emang haram, anak lowborn, tetapi mereka sama setianya dengan para bangsawan kepada Rhaenyra, bahkan bisa lebih setia lagi. Rhaenyra pun akhirnya termakan omongan Mysaria dan berubah pikiran. Karena benar juga sih, selama 20 tahun ia dihina di belakang wajah para bangsawan Lord dan Lady itu terkait dirinya dan anak-anaknya. Inilah saatnya membentuk Army of the Bastard atau pasukan anak haram. Gila sih, ini lucu banget ya, Army of the Bastard. Army of the Bastard ini bukan hanya ungkapan dari Rhaenyra ya, karena memang beneran ada Army of the Bastard ini yang merujuk ke Blackfyre Rebellion. Blackfyre Rebellion ini adalah perang saudara berikutnya nanti yang akan terjadi kisaran belasan tahun lagi gitu ya, after Dance of the Dragon, di mana anak haram Targaryen ini dipimpin oleh Daemon Blackfyre itu berusaha untuk mengambil tahta kerajaan dari King Aegon keempat Targaryen yang anak haramnya banyak banget itu, dinamakan Bastard dan Blackfyre Rebellion. Itu nanti mungkin aku bisa ceritakan di video yang lainnya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Adam Velaryon pun bertemu dengan Corlys Velaryon. Corlys tidak banyak memberikan sapaan kepada Adam, walau ia tahu bahwa Adam adalah anak haramnya yang bisa ngeklaim naga si Smoke. Namun terlihat Corlys bangga kepada Adam yang berhasil menjadi Dragon Rider. Kembali ke Harrenhal, akhirnya ya, ke Riverland. Terlihat di sini Lord Tully itu sampai di Harrenhal. Dan kalau kalian perhatikan ada banyak di sini camp dari para River Lord yang ngecamp atau tinggal di luar dari Harrenhal. Mereka kayak nggak mau ya tinggal dan tidur di dalam Harrenhal yang terkutuk gitu. Rela-rela ngecamp, buka tenda di luar. Daemon Targaryen akhirnya bertemu dengan Lord Riverland yang baru, yaitu Oscar Tully yang menjadi pemimpin House Tully sepeninggal kakeknya Grover Tully tersebut guys. Daemon meminta segera kepada Oscar Tully untuk memimpin orang-orang Riverland membelanya. Namun kekacauan yang sudah dibuat Daemon dengan beberapa House Riverland di episode yang lalu karena ulahnya si William Blackwood itu menyerang menampilkan kebiadaban atas nama Ratu dan House Targaryen di Riverland membuat Lord Riverland itu benci sama Daemon dan gak mau mendukung The Blacks ya. Namun Oscar Tully menekankan sekali lagi bahwa Riverland itu disatukan dengan sumpah dan mereka bersumpah dengan King Viserys Targaryen serta pewaris tahta selanjutnya yang sah yaitu Queen Rhaenyra Targaryen. Oscar Tully juga mengingatkan kepada Daemon bahwa kekacauan yang dibuat Daemon ini di Riverland itu membuat orang-orang jadi benci sama dia. Ya, tentunya akan susah dong dapat loyalty dan kesetiaannya. Lord Riverland pun udah lama nunggu di luar. Akhirnya Oscar dan Daemon pun keluar bersamaan dengan Simon Strong. Setelah bertemu dengan para River Lord, di sini Daemon meminta kesetiaan mereka untuk mendukung kubu The Blacks dikarenakan Lord Oscar Tully itu sudah menggantikan kakeknya dan bersumpah setia dengan Queen Rhaenyra Targaryen serta kubu The Blacks. Dan Daemon meminta para River Lord itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Lord Oscar Tully. Lord Piper terlihat tidak setuju kenapa harus mengikuti bocah seperti Oscar Tully ini yang sudah berkonspirasi bersama dengan Daemon Targaryen yang mendukung penganiayaan orang-orang tak bersalah melewati William Blackwood di episode kemarin guys. Jadi di sini berkumpul semua Lord di Riverland yang menentang William Blackwood serta Daemon Targaryen. Ada Lord Piper, Lady Malister,
Lord Dari dan Lord Mutton. Lord Mutton ini yang kemarin di episode sebelumnya Lord Bartimos Celtiger sampaikan kepada Queen Rhaenyra bahwa hendak membuat rencana perebutan kembali wilayah Rook's Rest, tempat Rhaenys Targaryen mati kemarin, untuk diambil lagi oleh kubu The Blacks dibantu House Mutton. William Blackwood pun di situ mengelak bahwa ia hanya menuruti perintah. Bahkan ia membawa pengkhianat sesungguhnya yang membela kubu The Greens, yaitu House of Bracken dipimpin oleh si Amos Bracken dan putranya tersebut. Namun Lord Piper berkata bahwa yang berkhianat itu juga si William Blackwood karena sudah menyerang orang-orang tak bersalah, membakar rumah-rumah, mengikuti dan menakut-nakuti apa yang diarahkan oleh Daemon di episode kemarin. Memang salah banget sih. Kemarin Daemon Targaryen itu malah memberikan otoritas kepada William Blackwood yang jelas kapabilitasnya di bawah dari House of Tully dalam membawa perdamaian. Jadi semuanya masih nggak mau gitu ya. Tapi di sini Oscar Tully berkata alasannya karena ini terkait sumpah kakeknya dahulu kepada Raja Viserys Targaryen dan menunjuk Rhaenyra Targaryen sebagai ahli warisnya. Maka mereka harus menuruti sumpah itu, sumpah kesetiaan. Orasi Oscar Tully di sini benar-benar ngena banget ya kepada Lord di Riverland. Berkata bahwa sumpah setia itu harus ditepati. Sekalipun orang yang datang ke sini merujuk ke Daemon Targaryen itu adalah orang yang biadab gitu dan tidak mengindahkan pendapat orang lain ya, dengan melakukan teror yang mengerikan. Di sini Oscar memanggil si Daemon itu Prince ya teman-teman, buat Daemon marah dan berkata jaga ucapanmu. Nah di sini Oscar Tully langsung mendekati Daemon Targaryen dan berkata ini adalah caranya untuk mendapatkan simpati dari Lord di Riverland. Ini benar-benar sih guys ya, Oscar Tully ini adalah MVP banget, man of the game banget dah pokoknya di episode kali ini. Kebijaksanaannya itu dan orasi serta pidatonya benar-benar ngena dan langsung gitu loh. Si Daemon cuma bisa diam aja gitu ya guys. Daemon pun berkata Lord Oscar Tully kalian sangat berani, namun ia tidak salah dengan apa yang semua ia katakan. Daemon mungkin terlalu antusias dalam mengejar tujuan hingga mengabaikan rasa-rasa dan peri kemanusiaan antar sesama manusia. Lady Malister dari House of Malister itu menuntut keadilan untuk ditegakkan dan mereka menghormati cara lama. Mereka mau mengikuti Lord Oscar Tully mendukung The Blacks jika William Blackwood langsung dieksekusi saat itu juga. William tidak mau ya. Ia berkata bahwa Amos Bracken lah yang harus hukum mati di sini, bukan dirinya, karena ia hanya menuruti perintah. Si William Blackwood ini berusaha untuk mencuci tangan dan menyuruh untuk mengeksekusi si Amos Bracken aja. Oscar Tully berkata bahwa kejahatan yang kau lakukan pada House of Bracken itu bukan didasari dengan apa yang disuruh oleh Daemon Targaryen, namun itu berasal dari nafsu dari William Blackwood serta pengikutnya di House Blackwood yang memang ingin melakukan kebiadaban, padahal mereka bisa menolak suatu hal yang biadab seperti itu. Oscar Tully pun menangkap William Blackwood dan hendak mengeksekusinya. Namun Daemon Targaryen tidak bisa berkata apa-apa ketika William meminta bantuannya. Oscar Tully langsung berkata bahwa Prince Daemon akan menunjukkan penyesalannya dan menegakkan keadilan di Riverland dan di hadapan Lord Riverland. Dan ia harus memperbaiki kesalahannya dan menyatakan kejahatan William Blackwood harus diakhiri dan menegakkan keadilan. William Blackwood langsung dieksekusi oleh Daemon ya teman-teman, langsung dipenggal kepalanya gitu. Daemon terlihat di sini gak berkata apapun, langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung memenggal kepalanya si William Blackwood. Dengan pedang Dark Sisternya, langsung deh si Daemon ini memenggal kepala dari si William Blackwood ini ya. Tiba-tiba scene langsung jumping ya ke halusinasi Daemon lagi dan lagi. Ia langsung berhadapan lagi nih dengan kambing hitam bertanduk itu ya. Lagi-lagi kambing hitam. Di episode yang lalu kambing hitam muncul juga. Ini muncul lagi si kambing hitam ini. Aku sudah jelaskan di episode yang lalu bahwa kambing hitam ini merupakan representasi dari dewa kambing hitam untuk agama Qohorik gitu ya. Di Free City Qohor, di mana Free City atau kota bebas Qohor ini dijuluki The Wizard City atau kotanya para penyihir. Jadi kambing hitam ini salah satu dewa di sana yang disembah ya. Aku nggak tahu ini maksudnya gimana, tetapi arti dari kambing berwarna hitam ini ialah seseorang yang tidak layak, seseorang yang tidak pantas. Daemon pun masuk ke kamarnya dan melihat King Viserys Targaryen kakaknya yang sedang duduk memegang mahkota dari Raja Seven Kingdom. Di sini penampakan King Viserys udah berubah ketika ia terkena sakit parahnya gitu ya. Ini adalah masa-masa di mana ketika dia membela si Rhaenyra terhadap legitimasi dari Driftmark, kemudian di penampilan inilah ya
Viserys melakukan The Last Supper atau makan malam terakhir bersama The Greens and the Blacks, dimana itulah episode favorit aku banget selama di season 1. Kembali ke kamarnya si Aegon Targaryen, terlihat di sini Aegon itu dilatih oleh Maester Orwyle untuk berjalan. Terlihat banget kayak susah dan sakit banget kayaknya kakinya si Aegon itu ya. Memakai bantuan tongkatnya patah pun hampir terjatuh, itu tetap nggak bisa. Maester Orwyle terlihat kesusahan untuk mengangkat si Aegon ini dan meminta bantuan juga. Lord Larys Strong pun datang untuk membantu. Terlihat di sini Lord Larys walaupun pincang masih bisa membantu. Maester Orwyle berkata bahwa Lord Larys Strong terlalu nge-push si Aegon ini ya. Tapi Lord Larys terus berkata bahwa ia harus tetap diajarkan untuk terus berjalan ya teman-teman. Jadi Lord Larys ini memang benar-benar nge-push si Aegon ini biar kembali sehat walafiat. Biar nggak si Aemon lagi. Corlys pun bertemu dengan Alyn of Hull dan berkata bahwa adiknya itu bisa nge-claim dragon kepemilikan Queen Rhaenyra. Jadi Corlys ini kayak memberikan opsi kepada Alyn apakah dia juga mau mengklaim naga juga. Tapi Alyn berkata ia tidak ingin karena dia adalah Salt and Sea. Laut adalah rumahnya, kapal adalah tugasnya. Ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Baela Targaryen bahwa Driftmark atau Velaryon, House Velaryon harus diserahkan kepada ahli waris Salt and Sea. Maka nanti di akhir Alyn of Hull inilah yang akan mewarisi House Velaryon. Terlihat di sini rombongan dari Rhaena Targaryen meninggalkan The Eyrie dan diantarkan langsung oleh Lady Jane Arryn. Terlihat di sini Lady Jane Arryn mukanya masih kesal gitu ya, karena ia mendapatkan malah naga-naga yang kecil dan masih muda seperti Tyraxis dan Stormcloud. Lady Jane Arryn pun meninggalkan Rhaena dan rombongan. Namun Rhaena terlihat terpisah dari rombongan untuk mencari tempat naga liar Wild Dragon yang sempat ia temukan di episode yang lalu, di mana banyak sekali tengkorak-tengkorak dari domba di sana. Ini adalah naga Ship Stealer. Terlihat di sini Alicent sedang berkuda di Kingswood bersama dengan Sir Rickard Thorne. Berkata bahwa Alicent ini tidak akan balik ke King's Landing, belum bisa ditentukan dan ia belum yakin. Karena di sini ya Alicent ini masih mau healing ya teman-teman. Kembali ke tempat Rhaenyra Targaryen di Dragonstone, Jacaerys datang mengungkapkan kekecewaannya kepada Rhaenyra karena Lowborn itu boleh mengklaim naga. Jacaerys berkata naga adalah kepemilikan Targaryen. Jika Lowborn atau rakyat jelata bisa mengklaim naga mereka, terus kita ini apa? Merujuk ke kehormatan keluarga Targaryen. Namun Rhaenyra berkata kita adalah pewaris sah Seven Kingdom. Jacaerys kembali bertanya bagaimana jika Lowborn atau darah bercampur itu atau rakyat jelata yang memiliki darah campuran berambut perak mengklaim tahta Seven Kingdoms sepeninggal Rhaenyra Targaryen. Nah, ini udah nge-foreshadowing ya guys terkait salah satu Dragon Seeds nantinya akan berkhianat kepada Rhaenyra. Rhaenyra berkata bahwa nggak akan mungkin karena pewaris sesungguhnya ialah si Jacaerys. Ray juga berkata apa yang harus dilakukan lagi. Mereka kalah jumlah. The Greens punya Vhagar milik Aemon yang gak bisa dikalahkan oleh naga siapapun yang mereka miliki. Syrax, Vermax, Moondancer, dan para Dragon Rider Lowborn inilah nanti kedamaian akan tercipta. Namun tetap Jacaerys gak suka ya ide ini karena kan ia sudah tahu bahwa ia adalah anak haramnya dengan Harwin Strong dan ia membenci kalau ada anak haram lain malah memiliki rambut perak bisa mengklaim naga sementara ia berambut hitam. Jadi konfrontasi antara Rhaenyra dan Jacaerys ini juga terlibat permasalahan pribadi antara Jacaerys juga ya terkait legitimasinya sebagai penerus tahta Targaryen. Benar-benar alot sekali. Namun Rhaenyra sudah bulat tekadnya bahwa Army of the Bastard Dragon Rider harus ditemukan dan terbentuk. Kalau di versi novelnya Prince Jacaerys Velaryon lah yang memberikan ide kepada Rhaenyra untuk mengklaim naga-naga ini dengan anak bastard Targaryen Dragon Seeds. Itu kalau di versi novel. Kalau versi TV series malah menentangnya. Akhirnya Mysaria pun memberikan pesan kepada Alyn of Hull untuk disampaikan ke nelayan yang menyembunyikan surat tersebut di dalam sebuah makanan ikan. Menyampaikannya ke Elinda bahwa ada tugas baru. Elinda ini untung aja pinter ya teman-teman di King's Landing. Kemarin dia menyebarkan informasi itu bersama Diana Dine. Sekarang dia mencari Army of the Bastard. Untung aja ada si Elinda. Kalau nggak ada tuh gimana nantinya? Elinda pun pergi hari itu juga menyebarkan informasi kepada Bastard Targaryen. Dari mulai wanita pencuci, seorang pemabuk, siapapun itu semuanya yang memiliki silver hair atau rambut perak Bastard Targaryen boleh ikut sayembara ini. Bahkan ada sebuah poster yang dicabut oleh anggota City Watch dengan lambang naga hitam The Black. Sampailah berita ini ke The Wolf dan teman-temannya itu bahwa Rhaenyra itu sedang merekrut Lowborn atau Bastard Targaryen ke Dragonstone untuk
bisa mengklaim naga. Mereka menyuruh Ulf untuk ikut sayembara itu karena kapalnya akan berangkat malam ini di jam kelelawar tepat setelah matahari terbenam. Awalnya si Ulf ini masih ragu ya, tapi karena semangat teman-temannya dan dukung orang-orang di bar ini, akhirnya Ulf pun pergi. Seperti yang dikatakan di episode yang lalu, Ulf ini adalah bastard Targaryen dari Prince Balon Targaryen, ayah dari King Viserys dan juga Daemon. Kembali ke tempatnya si Hugh Hammer bersama dengan istrinya. Di sini istrinya nggak mau ya bahwa Hugh Hammer ini harus pergi meninggalkannya untuk ngeklaim naga di Dragonstone. Namun Hugh di sini akhirnya mengungkapkan jati dirinya bahwa ia sebenarnya anak dari seorang wanita yang memiliki silver hair atau rambut perak yang bekerja di rumah bordil dan merupakan saudara dari Prince Balon Alyssa yang merupakan orang tua dari Daemon dan juga Viserys. Yap, jadi si Hugh Hammer ini sudah diungkapkan ya teman-teman bahwa dia ini merupakan anak dari Princess Saera Targaryen, anak ke-9 dari King Jaehaerys Targaryen yang memutuskan untuk meninggalkan Westeros dan pergi bekerja di rumah bordil di The Free Cities di Essos, yaitu Lys dan juga Volantis. Kalian bisa baca sendiri ya di A Song of Ice and Fire bagaimana Princess Saera Targaryen ini bisa berakhir menjadi di rumah bordil seperti itu dan melahirkan Hugh Hammer. Jadi istrinya Hugh Hammer ini mengajak dia untuk ke Tumbleton, daerah di Crownlands, sebuah wilayah tempat saudara dari istrinya ini bisa memberikan mereka tempat dan juga pekerjaan yang baru. Kemudian scene berikutnya kita melihat Alicent yang masih berada di Kingswood dan ia sedang memikirkan tentang semua yang terjadi ini ya teman-teman. Jadi dia masih healing, bahkan ia berendam di danau ini masih kepikiran tentang apa yang akan terjadi ke depannya dan kesalahan yang telah ia lakukan selama ini. Aku nggak tahu ya apakah ini adalah scene terakhir dari si Alicent di season kedua ini, tapi benar-benar tujuan dia di Kingswood ini dan memikirkan kembali semua kesalahan yang ia lakukan hingga adanya perang saudara ini benar-benar membuat dia jadi beban mental sepertinya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ketika si Alicent ini berendam di danau ada burung yang terus terbang gitu ya. Aku nggak tahu ini burung siapa, kemungkinan apakah ini burung hantunya si Alice Rivers ya yang menghimpun informasi gitu ya guys. Kembali ke Dragonstone, akhirnya para bastard atau anak haram Dragon Seeds ini pun hadir di sini guys. Rhaenyra pun melihat mereka berbondong-bondong, lumayan banyak nih, ada sekitar 40-an lah. Terlihat Dragon Keeper di sini menggunakan bahasa Valyria. Dragon Keeper menyalahkan Rhaenyra terkait kekejian dan kehancuran yang akan datang dengan mengundang Lowborn atau rakyat jelata bastard Targaryen ini untuk mengklaim naga-naga Targaryen. Silverwing Vermithor, seorang bangsa Andal merujuk ke bangsa asli di Westeros, tidak akan bisa mengklaim naga seperti Sir Stephen Darklyn. Mereka bukan Dragon Lord karena emang naga hanya patuh dan terikat dengan bangsa Valyria. Dragon Keeper juga berkata naga adalah keajaiban terakhir dari Old Valyria di dunia yang suram ini. Naga bukan permainan untuk manusia dan orang-orang. Game of Man, nge-foreshadowing mengenai Game of Thrones. Seperti apa yang diucapkan oleh Cersei Lannister, when you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Benar-benar ya, Game of Thrones ini atau permainan tahta ini. Para Dragon Keeper pun pergi meninggalkan Dragonstone. Ada banyak di sini ya, karena teman mereka juga kemarin Dragon Keeper mati ya guys. Rhaenyra tidak bisa menghentikan mereka. Namun Rhaenyra tetap fokus kepada Army of the Bastard ini, memberikan mereka sedikit pidato mengapa kedatangan mereka itu sangat penting ke Dragonstone dikirim oleh para dewa. Rhaenyra berkata kepada bastard Targaryen ini atau Dragon Seed bahwa mereka menjawab panggilan Rhaenyra dan bersedia meninggalkan kehidupan mereka yang terdahulu. Jika mereka layak, maka mereka akan berubah, bertransformasi. Namun banyak orang yang gak selamat ketika mengklaim naga-naga ini. Jadi Rhaenyra ini sebenarnya sudah sedikit mewarning kepada mereka bahwa bisa aja mereka mati dalam proses klaim naga ini. Beberapa dari kalian mungkin akan bisa mengambil prospek untuk mendapatkan naga ini. Tujuan dari semua ini ialah untuk mengakhiri kesengsaraan, kelaparan, penderitaan, dan juga kesedihan yang diakibatkan oleh perang ini. Dengan dua naga besar ini yang akan join ke tim The Blacks, maka musuh tidak ada kata lain, hanya menyerah saja. Maka penderitaan akan berakhir. Jadi ini seperti pidato penyemangat gitu ya teman-teman, untuk sedikit memotivasi para Dragon Seed ini. Rhaenyra langsung memperkenalkan Vermithor, The Bronze Fury, berumur 90 tahun lebih ya teman-teman, naga terbesar
terbesar kedua setelah Vhagar dan merupakan naga yang dikendarai oleh King Jaehaerys Targaryen, dan mendoakan semoga para dewa memberkati mereka. Jadi di sini mereka tuh kayak langsung datang, langsung gitu ya teman prosesnya. Jadi prosesnya tuh kayak cepat banget. Aku pikir tuh kayak akan basa-basi dulu atau diberitahukan tentang resiko atau mungkin bisa diajarkan bahasa Valyria terlebih dahulu. Enggak ya. Jadi ini memang merupakan salah satu kesalahan juga sih bagi Rhaenyra, seperti kayak mengorbankan sekelompok orang-orang ini ya. Vermithor memilih sendiri Dragon Rider-nya gitu guys. Harusnya kayak diperingatkan dulu ya. Tapi ya Rhaenyra pengen cara yang lebih instan. Rhaenyra bersama Baela Targaryen, Adam Velaryon, dan Sir Loren Marbrand ini langsung mengarahkan seluruh Dragon Seeds ini untuk bertemu dengan si Vermithor itu guys. Rhaenyra langsung menggunakan bahasa High Valyrian untuk memanggil Vermithor. Vermithor pun keluar dari bayangan. Gila sih, bener-bener besar banget ya teman-teman badannya si Vermithor ini, apalagi sayapnya sampai menutupi celah bayangan di Dragonmount. Vermithor pun mengaum dengan suara naganya yang bener-bener berat banget suaranya ya guys, sama kayak Vhagar dan Drogon. Semua orang kayak terkejut termasuk Dragon Seeds karena begitu besarnya si Vermithor ini. Vermithor ini umurnya 90-an tahun dan merupakan naga kedua terbesar setelah Vhagar. Vermithor the Bronze Fury. Rhaenyra langsung menjinakkan si Vermithor ini dengan bahasa High Valyrian-nya. Lekeri Dohairas. Rhaenyra berteriak kepada Vermithor. Rhaenyra langsung menyentuh hidungnya Vermithor ini. Vermithor langsung seperti mencium bau dari badan Rhaenyra dan mengetahui bahwa dia ini adalah keturunan langsung dari King Jaehaerys Targaryen. Yap, dia tahu kalau ini adalah buyut dari si King Jaehaerys gitu ya. Langsung calm dan relax, jadi santai si Vermithor ini di tangannya Rhaenyra. Kayak terkoneksi gitu ya mereka berdua ini. Benar-benar sih ini scene keren banget ya. Rhaenyra bisa terkoneksi dengan naga Vermithor. Rhaenyra langsung berteriak siapa yang hendak duluan. Satu orang lelaki bastard Targaryen dengan mukanya yang cacat maju untuk menjadi orang yang pertama bertemu dengan Vermithor. Dia ini karakternya terungkap kemarin, namanya Silver Dennis. Silver Dennis ini merupakan bastard Targaryen kalau di versi novel yang badannya itu dimakan ketika hendak menjinakkan salah satu naga Rhaenyra Targaryen ya teman-teman. Rhaenyra pun berkata nggak ada lagi yang bisa diomongkan, nagalah yang harus berbicara dan memilih kalian. Langsung ditinggalkannya gitu ya guys. Kayak bener-bener gak dikasih peringatan gitu, kayak mereka udahlah mampus lah situ kalian. Silver Dennis pun hendak memegang Vermithor, langsung dibakar hidup-hidup. Vermithor langsung mengeluarkan apinya yang sangat panas dan besar, membakar semua bastard Targaryen ini. Mereka hendak kabur tapi dihalangi oleh para penjaga Rhaenyra. Tapi akhirnya mereka juga kena bakar ya, karena jarak semburan apinya Vermithor ini tinggi banget guys. Wolf the White jatuh ke bagian bawah Dragonmount bersama yang lainnya. Terjadi chaos banget, orang berlarian ketakutan, termasuk juga dengan Hugh Hammer. Mereka nggak bisa keluar dari atas, mereka pada pergi ke bawah. Vermithor langsung menangkapin ya para Dragon Seed, terus kayak dimakanin gitu ya teman-teman. Vermithor terus memakan dan menyerang orang-orang Dragon Seed hingga akhirnya Hugh Hammer itu terpojok dengan salah satu wanita Dragon Seed. Namun Hugh Hammer yang baik berusaha untuk mengorbankan dirinya agar si perempuan itu selamat. Ia pun berteriak langsung kepada Vermithor, membuat Vermithor langsung terdiam. Akhirnya ia pun terbonding, terikat dengan si Vermithor ini. Vermithor sepertinya tahu ya bahwa Hugh Hammer ini merupakan keturunan dari King Jaehaerys, merupakan cucu dari King Jaehaerys Targaryen. Ibunya merupakan anak yang disayangi oleh King Jaehaerys Targaryen, yaitu Princess Saera Targaryen. Karena di akhir hayat hidupnya King Jaehaerys itu, ia terus bermimpi dan memanggil nama anaknya si Saera Targaryen. Scene Vermithor dan juga Hugh Hammer ini keren banget ya guys ya. Jadi dia pengambilan gambarnya tuh one shot gitu tanpa ada cut gitu antara si Hugh Hammer dan Vermithor ini. Akhirnya mereka pun terbonding. Vermithor menuruti Hugh Hammer. Rhaenyra yang melihat hal ini pun langsung lega gitu ya. Akhirnya Vermithor mendapatkan ridernya. Tapi melihat raut wajah si Rhaenyra ini the cruel banget di sini, kejam banget ya. So far ini adalah kriminal dan kejahatan yang paling aku benci dari Rhaenyra, yaitu mengorbankan para Dragon Seed ini untuk dimakan hidup-hidup oleh Vermithor untuk langsung lebih cepat dapat siapa yang bisa ngeklaim Vermithor. Gila banget sih. Sedangkan kalau si Ulf itu beda lagi. Dia pergi menelusuri Dragonmount untuk pergi keluar di arah lain, malah pergi ke sarangnya si Silverwing dan hampir memijak
Dragon Egg atau telur naga itu ya guys. Hugh Hammer pun mendengar suara Silverwing di belakangnya yang besar banget. Silverwing adalah naga dari Good Queen Alysanne atau istri dari King Jaehaerys. Di sini Ulf sudah kayak pasrah aja ya, mau dimakan mau dibakar, jadi dia udah diem aja gitu. Tetapi di sini Silverwing adalah jenis naga yang jinak gitu dan merupakan naga yang paling ramah lah dari semua naga Targaryen. Makanya Silverwing ini mudah untuk terikat dan bonding sama dia. Gila, keren banget ya di sini. Desainnya Silverwing itu ada seperti horn atau tanduknya gitu ya guys. Warnanya pun biru cerah dongker gitu. Keren banget sih. Silverwing mendekatkan kepalanya dan seperti sangat ingin berteman. Kayak dia tuh kayak mendambakan banget riders gitulah intinya. Ulf pun tersenyum melihat Silverwing yang ternyata tunduk dan patuh jinak kepada dirinya. Akhirnya mereka pun terbonding dan terikat antara Ulf dan Silverwing. Lord Jasper melaporkan tentang kesiapan naga Tessarian dari Prince Daeron Targaryen di The Reach atau bagian wilayah Old Town. Dan ia juga memberitakan tentang pertempuran dengan House Beastbury serta duo Alan, Lord Alan Beastbury dan Lord Alan Tarly. Ini adalah Battle of Honeywine. Karena kan di The Reach itu juga terjadi peperangan ya antara Old Town, Hightower serta Beastbury terkait The Blacks and the Green juga ya guys. Aemon terkejut melihat teriakan para prajurit, naga-naga ada naga. Ternyata Silverwing dan Ulf itu malah terbang di King's Landing gitu ya guys. Seperti bermain-main gitulah. Aemon yang melihat itu langsung pergi dengan kudanya. Inilah aku baru pertama kali ngeliat si Aemon ini naik kuda. Ia pergi ke tempatnya si Vhagar di luar dari Dragon Pit karena badan Vhagar ini besar sehingga nggak muat di Dragon Pit, jadi tidur di luar dia. Langsung menerbangkan naganya Vhagar untuk mengejar si Silverwing itu guys hingga ke Dragonstone ternyata di sini. Tetapi langsung terkejut di sini Aemon sama Vhagar ngacir gitu ketika melihat Queen Rhaenyra Targaryen, the Dragon Queen, itu melihat dirinya bersama dengan Vermithor, Silverwing, Syrax. Aemon pun langsung takut ngacir ya guys melihat Queen Rhaenyra Targaryen dengan naga-naganya. Bener-bener Dragon Queen banget sih di sini. Scene Queen Rhaenyra Targaryen yang berdiri di depan para tiga naga ini, Vermithor, Silverwing dan juga Syrax, ini seperti nge-foreshadowing dari sigil atau banner lambang dari House Targaryen itu sendiri. Tiga kepala naga yang menggambarkan para The Conqueror of Westeros, Aegon, Visenya dan Rhaenys Targaryen, menyatakan bahwa memang Queen Rhaenyra Targaryen inilah the rightful heir Queen of the Seven Kingdom. Auman lantang suara naga Syrax, Vermithor, Silverwing seperti mengejek Aemon dan Vhagar yang ngacir balik ke King's Landing. Rhaenyra yang melihat pun terlihat banget ini best shot, sinematik banget shotnya di sini. Dan akhirnya episode ke-7 ini pun berakhir teman-teman. Wah gila banget ya, tersisa satu episode lagi yang akan kita breakdown secepatnya oleh Jocastoy guys. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar gimana nih episode ke-7. Aku suka banget ya, apalagi bagian tadi Dragon Seed dan bagaimana bounding antara Vermithor dan Hugh Hammer. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.